Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata laut? Apakah sebuah perairan luas yang terhubung dengan samudera, atau hamparan air asin yang luas yang menutupi sebagian besar permukaan bumi dan menghubungkan berbagai daratan? Kedua pernyataan di atas adalah pengertian tentang laut. Lalu, bagaimana jika ada danau yang disebut sebagai laut? Seperti yang terjadi pada Laut Kaspia. Mungkin banyak yang belum menyadari bahwa Laut Kaspia adalah sebuah danau. Dan yang jadi pertanyaannya, kenapa ada danau yang disebut sebagai laut? Jadi, simak video ini sampai habis karena kita akan membahasnya lebih jauh. Laut Kaspia adalah danau terbesar di dunia yang terletak di antara Eropa dan Asia. Laut Kaspia dianggap sebagai danau karena merupakan perairan yang terkurung daratan dan tidak terhubung langsung dengan samudra. Laut Kaspia berbatasan dengan 5 negara, yaitu Rusia dan Azerbaijan di sebelah barat, dengan Kazakhstan dan Turkmenistan di sebelah timur, dan dengan Iran di sebelah selatan. Laut Kaspia adalah danau terbesar di dunia berdasarkan luas permukaannya, dengan total luas permukaan mencapai 371.000 km persegi. Danau ini memiliki panjang sekitar 1030 km dari utara ke selatan, dengan lebar rata-rata sekitar 200 hingga 400 km. Kedalaman rata-rata di Laut Kaspia sekitar 211 meter, dengan kedalaman maksimum mencapai 1025 meter di bagian selatannya. Laut Kaspia terbagi menjadi 3 bagian atau teritori, yaitu bagian utara, tengah, dan juga selatan. Bagian utara hanya memiliki kedalaman sekitar 5 hingga 6 meter, dan hanya menampung kurang dari 1% dari total volume air di danau tersebut. Sementara di bagian tengahnya memiliki kedalaman dasar rata-rata sekitar 190 meter. Dan di bagian selatan Laut Kaspia merupakan bagian terdalam dengan kedalaman hingga 1000 meter, dan lebih dalam daripada Teluk Persia. Laut Kaspia memiliki karakteristik air yang unik karena merupakan perairan tertutup yang tidak terhubung langsung dengan laut lain. Kadar garam rata-rata di Laut Kaspia sekitar 1,2%, dan lebih rendah jika dibandingkan dengan air laut biasa yang memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan kandungan garam sendiri bervariasi di berbagai wilayah, seperti di utara yang hampir tawar karena banyaknya air sungai yang bermuara, terutama dari Sungai Volga. Sementara di wilayah tengah sedikit lebih asin, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan laut terbuka. Dan di wilayah selatan merupakan yang paling asin, karena tingginya penguapan dan kurangnya aliran dari sungai besar. Nah, selain terhubung oleh Sungai Volga, Laut Kaspia juga terhubung dengan 130 sungai lain, seperti Sungai Ural di Kazakhstan, Sungai Kura di Azerbaijan dan Georgia, hingga Sungai Terek di Rusia. Laut Kaspia memiliki ekosistem yang unik yang menjadi habitat bagi spesies langka, seperti ikan sturgeon yang menghasilkan kaviar berkualitas tinggi. Dan ada hal menarik lainnya dari Laut Kaspia, yaitu tentang keberadaan monster Laut Kaspia. Menariknya, monster yang dimaksud di sini bukanlah monster makhluk hidup, seperti yang kita lihat di film-film. Tetapi monster yang dimaksud di sini adalah pesawat monster Laut Kaspia, yang merupakan julukan untuk ekranoplan kelas Lun, yaitu sebuah kendaraan eksperimental era Uni Soviet yang dirancang untuk terbang rendah di atas permukaan air menggunakan Gore Effect atau efek bantalan udara. Nama ini diberikan oleh intelijen barat setelah satelit mata-mata Amerika Serikat menemukan kendaraan raksasa di Laut Kaspia pada tahun 1960-an.
Jadi, karena ukurannya yang raksasa, pesawat ini disebut sebagai monster Laut Kaspia. Dan kondisi pesawat ini sekarang telah terbengkalai di pesisir Laut Kaspia di Rusia. Jadi, itulah gambaran tentang Laut Kaspia, dan sekarang kita akan membahas sejarah penamaannya. Dari sejarah geologinya, Laut Kaspia adalah sisa dari Laut para Tethys purba yang pernah mencakup Laut Hitam dan Laut Aral, yang mulai terisolasi sekitar 34 juta tahun yang lalu. Perairan ini mulai terkurung oleh daratan sejak 5,5 juta tahun yang lalu, akibat adanya pergerakan lempeng tektonik dan menurunnya ketinggian permukaan air laut. Dan kemudian membentuk Laut Kaspia menjadi terkurung daratan seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, dulunya Laut Kaspia merupakan sebuah laut yang terhubung dengan samudra yang luas. Tetapi karena adanya berbagai proses geologis membuat Laut Kaspia menjadi sebuah danau. Dan untuk penamaan Laut Kaspia berasal dari orang di zaman dulu. Karena luasnya Danau Kaspia, orang zaman dulu menganggap danau tersebut adalah sebuah laut. Karena di masa itu belum adanya satelit seperti yang sekarang. Jadi orang zaman dulu tidak tahu kalau yang mereka sebut laut adalah sebuah danau. Dan ditambah lagi karena Laut Kaspia memiliki air yang asin yang berbeda dengan danau yang memiliki air tawar, yang menjadi alasan kuat penyebutan Laut Kaspia. Bangsa Yunani dan Romawi kuno menyebutkan Laut Kaspia sebagai Laut Hyrkanian. Dalam catatan sejarah Persia, Laut Kaspia disebut dengan nama Laut Mazandaran, sedangkan orang Arab menyebutnya sebagai Laut Kazvin. Orang Turki menyebutnya dengan nama Laut Khazar, dan orang Rusia menyebutnya dengan nama Laut Kavalis. Dan dari berbagai penamaan di atas telah menegaskan bahwa sejak dulu, perairan di Kaspia dianggap sebagai laut. Karena sebagian orang pada masa itu percaya bahwa Laut Kaspia terhubung dengan samudra luas. Lalu dari mana asal nama Kaspia? Nama Kaspia sendiri berasal dari suku Kaspi yang pernah tinggal di pesisir barat lautnya, tepatnya di wilayah Azerbaijan modern. Jadi itulah asal-usul penamaan Laut Kaspia. Karena Laut Kaspia merupakan sebuah perairan yang tertutup, status hukumnya masih menjadi perdebatan internasional. Karena jika dianggap sebagai laut, maka hukum maritim internasional berlaku, dan setiap negara pesisir mendapatkan wilayah laut teritorialnya sendiri. Dan jika dianggap sebagai danau, maka sumber daya seperti minyak dan gas harus dibagi rata di antara negara-negara yang berbatasan. Dan pada tahun 2018, Konvensi Laut Kaspia diadopsi oleh 5 negara pesisir Laut Kaspia seperti Rusia, Iran, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Turkmenistan, menyatakan bahwa secara hukum Laut Kaspia bukanlah laut ataupun danau, melainkan memiliki status khusus dengan aturan tersendiri. Berdasarkan kesepakatan itu, area sepanjang 15 mil dari pantai akan dianggap sebagai wilayah masing-masing negara. Zona penangkapan ikan juga dibatasi dengan jarak 25 mil dari pantai masing-masing negara. Dan bagian yang tersisa akan menjadi zona netral untuk penggunaan bersama. Laut Kaspia cukup penting karena di Laut Kaspia memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, wilayah Laut Kaspia memiliki cadangan energi yang cukup besar. Perkiraan menunjukkan bahwa kawasan ini menyimpan sekitar 48 miliar barel minyak dan 292 triliun kaki kubik gas alam. Selain itu, negara-negara di sekitar Laut Kaspia terus melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya energi mereka. Misalnya, Azerbaijan baru-baru ini menemukan cadangan minyak dan gas alam baru di ladang mereka di Laut Kaspia. Gas alam Azerbaijan bersama sumber-sumber gas alam lainnya dari Laut Kaspia dan Timur Tengah
berpotensi membuka koridor baru untuk memasok gas ke Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Selain punya potensi yang besar, Laut Kaspia juga terancam oleh perubahan iklim. Pada pencatatan tahun 2022 oleh CNA, muka air Kaspia turun sekitar 6 cm hingga 7 cm per tahunnya. Sejak tahun 1995 hingga saat ini, permukaan air Laut Kaspia di sisi Azerbaijan telah turun sekitar 1,7 meter. Penyebab utama penyusutan muka air Laut Kaspia adalah meningkatnya penguapan akibat suhu udara yang semakin memanas. Dan ditambah lagi adanya penurunan tingkat curah hujan dan berkurangnya aliran air dari sungai-sungai. Salah satunya sungai yang terbesar yaitu Sungai Volga dari Rusia. Jadi, kesimpulannya Laut Kaspia adalah karakteristik unik geografis yang memiliki peran penting secara ekonomi, lingkungan, dan geopolitik bagi negara-negara di sekitarnya. Jadi, beginilah pembahasan kita tentang Danau Kaspia yang sering dianggap sebagai laut. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang Laut Kaspia? Silahkan tulis pendapat kalian. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di next video, and see ya!